lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak. Seluruh Aceh Pak, 93% malam ini Aceh semua nyala. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Lihat nih, gimana nih? Ini kan berarti orang akhirnya akan melihat bahwa ini tidak ada keseriusan dari pemerintah. Gimana sih maksudnya Pak? Dipecat, digeser atau? Bisa aja dipecat, digeser di ini kan nggak mungkin dong kalau ada misalnya kebohongan publik seperti Bahlil misalkan. Ya. Nah, kalau kemudian tadi ada kaitan dengan reshuffle, itu sebaiknya reshuffle-nya dilakukan kapan? Enggak. Menurut Bang Saganda, Pak Prabowo mengundang Pak Jokowi dan SBY untuk diskusi. Jokowi sih nggak perlu ya menurut saya, tapi kalau SBY perlu, karena SBY kan nangani tsunami ya. Kalau Jokowi itu nangani gempa Lombok aja kan ada tipu menipu kan. Yang kita harus hentikan 1 bulan MBG, hentikanlah 1 bulan. Kalau ada problem anggaran, ya kan. Kalau dihentikan itu maka kira-kira kan ada 15 triliun sampai 20 triliun uang yang bisa ditarik dari MBG dipindahkan ke Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Satrio. Kali ini kedatangan founder The Great Institute, Bapak Dubes bukan sih? Gak usah dikasih nama Pak Dubes gitu, gak usah. Oh, kita rakyat yang lagi sedih. Oh ya, rakyat lagi sedih. Pak Sumatera. Saganda Nenggolan. Ya. Itu kampung lo di situ ya? Ada kampung gua. Kena lah. Di daerah mana? Sibolga. Ya. Itu Kumbang Hasudutan dekat-dekat situ ya? Enggak sih sebenarnya aku di Sibolganya dan satu lagi di kilometer 11 arah arah Barus. Oh. Nah cuman yang ini kan yang Tuka dan lain-lain itu kan nanti memang dia habis terowongan itu mungkin nggak pernah kesana ya. Itu kan kita dari Tapoli Utara masuk terowongan itulah baru nanti ada kampung-kampung yang banyak kena itu. Gue pernah ke Kumbang Hasudutan, pernah Taput, pernah Tapsel yang belum. Tapsel itu Medina itu yang kena itu. Iya sih, Masinton ya. Enggak, kalau Masinton kan Tapteng ya. Tapteng. Satu kampung sama gua Masinton. Oh. Terus udah komunikasi dengan keluarga di sana? Enggak, aku sih udah keluarga kan udah di Medan ya. Udah di Medan. Nah, cuma Medan juga kena juga. Kena juga. Ada Sungai Deli namanya itu meluap juga kemarin dekat rumah. Nah, cuman pas sampai rumah sih nggak kena, sebelah rumah kena semua gitu. Iya, itu jadi sampai Medan itu jadi banjir kali ini sih memang mencakup wilayah yang luas sekali ya. Ya makanya katanya efek bencana kali ini lebih besar dari tsunami. Ya kalau teman-teman ada dari laporan teman-teman JMSI ya yang dipimpin Teguh Santosa itu kan melaporkan itu memang dari segi meninggalnya ini orang ya itu memang tsunami ya. Tapi yang dari segi dampak sebaran dan kehancuran itu bisa jadi ini lebih besar gitu loh. Ya kehancuran mata pencarian kan, rumah, pendidikan apa segala itu bisa sekarang ini. Oke. Apa Bang catatan yang menurut Bang Saganda krusial terhadap penanganan bencana Sumatera Aceh ini Bang? Ya pertama kita tidak punya ini ya awareness ya bahwa kita ini negara memang ring of fire, bencana terus menerus ya. Kita kan harusnya punya kemampuan tanggap darurat. Udah BNP Bang. Iya maksudnya kemampuan tanggap darurat itu kan harus dibuktikan dengan rencana mitigasi dan lain-lain. Misalnya BMKG melakukan satu warning, ya kan, ada yang katanya 10 hari, ada yang 7 hari, tapi kan habis itu nggak ada follow up, ya kan, sehingga ketika bencana itu datang orang nggak siap gitu, pemerintahnya maksud saya nggak siap ya. Yang kedua pemerintah pusat juga ini informasi juga nggak pernah valid, ya dalam hal ini misalnya BNPB ketika melaporkan dalam rapat-rapat yang kita baca di media tanggal 27 November itu kan masih rapat itu kemudian Kepala BNPB menyatakan ini persoalan masih gampang diselesaikan. Tidak mencekam, hanya tidak mencekam ya medsos itu laporan media seperti Tempo kan yang memantau rapat yang tanggal 27 November. Nah tanggal 28 itu kemudian dia masih ngasih statement bahwa itu
masalahnya masalah cuman di medsos kan tadi kan, ini kan hujan udah nggak ada dan lain-lain. Kemudian menteri-menterinya, hampir semua menteri yang datang, yang bertanggung jawab dan yang datang ke sana, itu juga menunjukkan respon kebencian masyarakat. Ya kan, bukannya dianggap untuk memperbaiki, tapi jadi sumber kebencian. Nah, orang yang paling dipuji datang ke sana itu adalah si Didit justru. Ya kan, Didit anaknya Prabowo, ya kan, yang menangis di Aceh Tamiang kalau nggak salah. Nah, yang lain tuh menteri-menteri semua dianggap pencitraan, ya dianggap kompetisi untuk mencari simpatis panggung ya kan, baik Demokrat, baik PAN, baik Gerindra, Golkar dan lain-lain itu yang kemudian rakyat tuh marah. Nah, marah yang kedua itu dalam teori yang dianut oleh teman-teman ahli komunikasi seperti Pak Satrio itu kan denial itu. Jadi penyangkalan itu dan ada unsur tipu. Unsur tipu seperti yang dilakukan Bahlil kan. 93%. 97% bahwa listrik udah nyala gitu kan. Nah, itu kan suatu bentuk yang penipuan. Itu udah minta maaf dia. Iya, semua kan minta maaf. Ya kan, yang minta maaf itu kan, yang bagus itu kan sebenarnya model kayak di Thailand, ya kan, Perdana Menterinya minta maaf karena saya belum mampu menolong Anda, ya kan, walaupun dia sebenarnya sudah memberikan kompensasi 1 miliar per satu orang yang meninggal di sana. Kalau di sini kan enggak, cuman Prabowo 4 miliar untuk satu kabupaten. Dia bukan yang meninggal gitu. Nah, tapi itu masih minta maaf juga. Misalkan ini kan sama ini, Cyclone ini kena Malaysia, kena juga Thailand. Nah, Malaysia juga bagus, ya kan. Pada saat dia kena, dia juga masih bisa nyumbang Aceh gitu ya, ngirim apa segala. Jadi kita kembali ke situ, kita makin lengah dalam soal mitigasi bencana itu. Itu bahkan saya dengar ada information gap ya. Jadi kejadian tanggal 24, pusat itu baru tahu beberapa hari. Itu Bang Sahara dengar gak itu? Iya, bahkan kita juga nggak tahu kan. Kita baru tahu itu kan setelah orang-orang memberitakan kan gitu. Maksudnya media sosial, bukan pemerintah. Karena pemerintah kan sebagai sumber informasi itu kan tanggal 28 aja masih dilecehkan oleh kepala BNPB. Dan itu nggak ada hukuman dari presiden terhadap kepala BNPB kan. Semuanya masih kelihatan fine-fine aja gitu. Ini yang situasi membuat Prabowo saat ini menurun drastis ya. Dari catatan lembaga saya ini, baik Big Data di X maupun yang komplit, ada bukan X aja, ada juga TikTok, Twitter, Instagram dan lain-lain. Ini bukan hanya yang pemerintah yang kena, tapi Prabowo sendiri udah tergerus ya, kepercayaan publik terhadap dia gitu. Nah, ini kalau tidak diambil tindakan yang cepat, yang sigap, ya, ini bisa jadi kepercayaan publik akan makin lama makin hilang kepada presiden, terutama gara-gara laporan-laporan yang ABS ini di sekitar. Jadi ini mesti apa presiden? Ya, kalau menurut saya yang paling ini tuh harus ada tindakan koreksi. Ya kan, pertama koreksi bahwa ini bencana nasional itu harus. Ya kan, karena apa? Karena semua udah nyerah, daerah-daerah nyerah. Ada gubernur misalnya kayak Bobi Nasution, jelas-jelas nir empati, buang-buang beras dari pesawat, ya kan, buang-buang bantuan. Padahal itu kan teknologi untuk pengiriman bantuan kan udah ada. Macam-macam, pakai drone, pakai terjun payung, pakai apa gitu kan, dilempar. Jadi nggak hancur misalnya. Ini kan karena panik, nggak sanggup atau apa, atau nggak pernah terlatih. Kemudian harus bencana nasional karena memang orang di sana itu udah nganggap ini udah terlalu parah, teman-teman di sana nggak boleh tidak. Yang kedua, anggaran tuh diperbesar langsung ke sana, dicairkan. Jangan 4 miliar tuh mau buat apa? Ya kan, susah apa nggak cukup Pak? Ada kampung yang hilang. Iya, makanya nggak bisa dengan 4 miliar. Kemudian per kabupaten dan gubernurnya dikasih 20 miliar ya, itu untuk apa uang segitu ya, untuk satu skala yang cukup besar. Nah, oleh karena mesti pusat yang menghitung. Jadi kalau dianggap kerugian itu misalkan 52 triliun, 51,8 atau apa, itu udah harus dipikirkan bahwa itu masuknya itu udah skala triliunan, nggak bisa lagi skala. Saya dengar hitung-hitungan sekitar 51 triliun. Iya, makanya kalau misalkan dia bantuan itu bantuan yang masih dalam skala miliar, katakanlah 50 kali 4 miliar aja misalkan, ya kan, itu kan 200 miliar baru. Tapi apa hubungannya penanganan bencana dengan koreksi para menteri tadi?
Ya ini kan kalau orang tidak, ini kan teori Sun Tzu aja kan. Menghukum 1 mendisiplin 1000. Oke. Kalau kita membiasakan tidak ada koreksi, tidak ada tindakan tegas presiden terhadap menteri-menterinya yang membuat kekacauan sosial seperti sekarang, ini kan berarti orang akhirnya akan melihat bahwa ini tidak ada keseriusan dari pemerintah. Gimana sih maksudnya Pak? Dipecat, digeser atau? Bisa aja dipecat, digeser, di ini kan nggak mungkin dong. Kalau ada misalnya kebohongan publik seperti Bahlil misalkan, ada pencitraan. Ini orang berdebat soal misalkan Jul apakah pencitraan atau tidak. Tapi laporan-laporan yang mengatakan dia itu ada tim syutingnya, ada anggota DPR-nya yang gagah-gagahan datang ke sana, ya kan, kemudian gitu-gitu loh. Dan Tapi ada kata Menteri Kehutanan ini momentum tadi ya, bencana ini. ya momentum apa? Kan ada momentum itu kan untuk next. Misalkan kita bicara soal evaluasi diri yang diminta oleh Pak Muhaimin agar bertobat. Oke, kita bertobat karena banyak dosa kan gitu, ya kan. Tapi kan kita bicara yang kekinian dulu sebelum kita masuk di luar tanggap darurat. Ya kan, tanggap daruratnya ini satu hal. Nah sekarang Prabowo mungkin udah lebih bagus karena dia mengerahkan tentara, polisi. Ya ini kalau kita lihat di media medsos sekarang, ya sebaran dari cuitan-cuitan orang itu 30% itu positif, tapi semua itu polisi dan tentara yang melakukan satu cuitan itu. 70% kan negatif per hari ini ya, X ya. Nah kepercayaan nama Prabowo itu pernah sampai 20-an persen. Kepercayaan Prabowo waktu dia ke Aceh. Ya, tapi setelah dia Prabowo ngomongkan kita akan menegakkan hukum apa segala, kita tahu semua siapa yang salah dengan pembalautan. Baru dia recovery itu di atas 50%. Tapi sekarang rata-rata kepercayaan publik terhadap Prabowo di media sosial itu, ya kita kan sekarang zaman big data ya, itu di bawah 50%. Ya kan, itu nanti saya serahkan kalau mau ditampilkan nanti di ini. Nah itu maksud saya itu, ini kan udah situasi yang urgent presiden untuk melakukan pendisiplinan. Yang kita kalau misalkan kita Agustus misalkan ada kejadian huru-hara, kemudian Februari Maret huru-hara apa segala, itu orang belum melihat secara besar-besaran ada disiplin ya, pendisiplinan ya, memang ada reshuffle kemarin, tapi ini lebih besar lagi karena ada banyak korban jiwa di sini gitu. Jadi harus presiden tuh membabat habis orang-orang yang dianggap itu tidak kompatibel dengan kepemimpinan Prabowo. Berapa menteri yang harus di-reshuffle kira-kira? Ya kalau yang dipandang publik sekarang ini kan, yang dipersoalkan publik ini kan yang muncul ya di dalam isu ini, misalkan kehutanan, ya kan, kehutanan itu tiba-tiba mengeluarkan isu bahwa tidak ada pembalakan, ya kan, oleh dirjennya memang, tapi kan tanggung jawab menteri juga, ya kan, dan kemudian kan semua NGO maupun Menteri Lingkungan Hidup mengatakan memang itu ada perusahaan-perusahaan 8 sampai 13 perusahaan perusahaan hutan kan gitu, salah satunya selain soal non bencana yang itu tadi cyclone tadi kan. Yang kedua, menteri-menteri lain seperti Bahlil yang melakukan satu penipuan publik, ya kan, mengatakan bahwa ini Aceh akan recovery 93% tadi, yang kemudian pencitraan ya itu mungkin bisa skalanya ditegur, ya kan, kayak Jul misalkan gitu ditegur. Ya banyak lagi ya, BNPB itu harusnya diganti secepatnya dong, karena dia itu yang membuat suasana menjadi lambat. Harusnya itu gerak cepat di tanggal 27 rapat itu, tapi dia sebagai orang intelijen ya kan harusnya dia kan dari awal. Nah itu yang sifatnya gerak cepat menurut saya. Nah ini kan tadi Bang Saganda bilang menurun nih kepercayaan publiknya Pak Prabowo gitu ya. Nah itu signifikansi terhadap daerah lain ada nggak gara-gara Sumatera ini? Gara-gara turun kepercayaan publik, ada signifikansi upaya pembangunan yang lagi dilakukan Pak Prabowo nggak sekarang? Itu pastinya kan, karena kan Sumatera ini kan kalau dia setengah Sumatera mengalami satu bencana, itu kemungkinan tuh akan terjadi penurunan pertumbuhan nasional kan. Kalau Purbaya kan bilang pertumbuhan itu kan sekitar harusnya 5,6, 5,8, sekarang kan dia udah nggak berani lagi, dia udah bilang 5,5 ya kan. Tapi kemudian BI misalkan kemarin sebelum ada peristiwa ini kan cuma di 5,1 atau berapa gitu, dia pasti akan turunkan lagi. Dan semua orang takut bahwa ini akan mengganggu pertumbuhan. Karena apa? Karena alokasi penanganan bencana, kepercayaan publik dan lain-lain kan akan menghilangkan kegairahan. Itu
itu jadi akan terganggu secara keseluruhan. Itu kan setelah bencana usai itu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana itu jadi hal yang paling penting. Ya. Nah, kalau kemudian tadi ada kaitan dengan reshuffle, itu sebaiknya reshuffle-nya dilakukan kapan? Ya, kalau menurut saya kan itu kan selalu bencana itu kan harus memang tanggap darurat dulu kan. Ya. Tanggap darurat ini oke lah udah ada dan satgas jembatan misalkan dikasih tentara ya kan BNPB diperkuat. Tapi nggak tahu perkuatnya real atau enggak karena anggaran mereka kan terakhir kan diturunkan terus sampai 1 triliun tahun depannya mungkin cuma 500 miliar gitu ya. Kalau misalkan ini kita bisa selamat dalam 3-4 bulan ya, kalau kita lihat bencana Aceh tsunami itu kan baru di bulan April yang di BRR dibentuk badan rekonstruksi ulang itu. Nah itu kan artinya ada sekitar 3-4 bulan. Nah ini kita lihat 3 bulan ini. 3 bulan ini komandonya siapa sebenarnya? Saya nggak tahu komandonya ini apa dikasih. Krisis center sama media centernya kelihatannya belum ada. Apalagi itu ya kan, apalagi itu yang betul-betul salah nih, tapi kalau gue tahu nggak ada. Maksudnya kan orang itu kan harus ada kepercayaan dari bahwa pemerintah itu bersama mereka. Iya. Itu dulu kan. Kalau misalkan kunjungan itu satu hal, tapi habis kunjungan apa? Kan ini yang ditanya orang. Ini yang sampai sekarang belum jadi apa? Pokoknya orang gara-gara denial yang pertama itu bahwa ini nggak ada masalah, ini listrik ini. Pokoknya itu yang buat orang akhirnya ya inilah apa namanya, udahlah lo, gua nggak percaya malu gitu loh. Nah, ini Bang Ganda, bila kalau kita lihat kehadiran para tokoh-tokoh ya, ini salah satu fokus utama kita bukan tiba-tiba lah, tapi sosok sentralnya itu ada di Muzakir Manaf, Mu'alem. Itu saya nge-tweet juga tuh bahwa Mu'alem bisa jadi tokoh yang level nasional, pemimpin level nasional. Kenapa kemudian sosok Mu'alem ini, Gubernur Aceh ini menjadi sangat populer? Kalau dia ini kan memang pemimpin yang tumbuh dari rakyat. Ya kan karena dia GAM. Ya kan? Nah, Panglima GAM di tahun 2004 itu kalau orang bicara tadi apa sih hikmah, kan bicara hikmah kan. Akhirnya kan Indonesia dan GAM itu berunding. Iya kan, akhirnya jadilah kepemimpinan bersama antara Indonesia dan GAM ini ngurus Aceh. Ya enggak? Nah, Mu'alem ini salah satu yang tumbuh dari bawah, bukan hasil karbitan, walaupun dia menang dalam demokrasi, ya kan. Tapi dia tidak seperti si Bobi Nasution yang diderek sama mertuanya, ya kan, yang nggak punya kapasitas untuk jadi wali kota aja masih banyak yang harus diperiksa sebenarnya dia kan, kasus-kasus tambang Blok Medan apa segala. Tapi kan kemudian dia jadi gubernur dan sekarang teruji pada saat bencana. Nah di dalam Sumatera Utara ini kita lihat orang yang paling tangguh kan Masinton Pasaribu. Yes. Iya kan, artinya apa? Artinya memang orang-orang yang dari aktivis itu seperti Mu'alem, Masinton, dia akan tumbuh menjadi orang yang kuat. Ya kan, kalau di dalam masyarakat Padang komunalitanya itu kuat sekali sehingga mereka sistemnya itu yang di Jakarta ini semua itu per desa. Misalkan di Maninjau ada desanya, itu mereka itu turun gitu loh. Sistem komunalnya itu. Jadi mereka lebih gampang juga di recovery. Nah, Sumatera Utara di tempat saya ini agak kacau karena leadership gubernurnya nggak gitu kuat gitu. Ini yang jadi masalah. Nah, di setiap presiden itu ada bencana sendiri. Pak SBY ada, Pak Jokowi ada, sekarang Pak Prabowo. Perlu nggak menurut Bang Saganda Pak Prabowo mengundang Pak Jokowi dan SBY untuk diskusi? Jokowi sih nggak perlu ya menurut saya. Tapi kalau SBY perlu, karena SBY kan nangani tsunami ya. Kalau Jokowi itu nangani gempa Lombok aja kan ada tipu menipu kan. Yang Lombok kan nggak jadi itu yang dijanjikan uang untuk satu rumah dikasih 40 juta atau berapa itu kan nggak terjadi sampai sekarang. Gempa Palu juga nggak terjadi kan, rencana-rencana sumbangan ya, bahkan ada konglomerat yang punya nama di Jakarta ini berantem kan, dihantam sama Yusuf Kala karena dia janji akan melakukan sumbangan besar-besaran. Nah kalau SBY itu saya itu H+3 kalau nggak salah ya, tsunami tanggal 26 itu kemudian ada laporan waktu itu masuk ke saya dari teman-teman kita di sana, Bang itu jembatan di Aceh Selatan putus Bang. Saya forward ke almarhumah Bu Ani. Bu Ani saya bilang ini jembatan putus. Bu Ani forward ke SBY. Enggak, Ria Mijat ya Kudu. Ria Mijat waduh. Langsung selesai itu jembatan, enggak berapa lama gitu. Waktu itu apa? Kasat. Kasat. Waktu itu Kasat itu
SBY nggak mau dia jadi panglima. Megawati dorong dia untuk jadi panglima, SBY nggak mau. Karena SBY itu udah punya calon lain. Iya kan? Tapi untuk konteks bencana, itu semua waktu itu nggak peduli dengan itu. Artinya elit Mega dengan elitnya SBY ini nggak ada masalah. Karena Ria Mijat itu kan sebenarnya lebih dekat pada Megawati dan SBY nggak suka untuk dia jadi panglima. Tapi dalam konteks bencana, itu 3 bulan pertama itu semua dipercayakan kepada Ria Mijat. Iya kan? Habis itu baru masuk ke BRR tadi. Jadi akhirnya Menteri Sosial dan Kuntoro yang menangani Aceh BRR. Nah sekarang kan gak jelas siapa yang nangani ini kan masa Kasat dan Satgas Jembatan cuman. Ya kan harusnya kalau bisa dia misalkan jadi yang komandonya aja atau BNPB komando tapi diperkuat bener, tidak koordinasi dan lain-lain tapi komando gitu loh. Ini yang sekarang agak galau saya pikir. Jadi ini salah siapa sebetulnya sih yang bencana kita luar biasa besar ini? Ya kalau menurut saya kan, ini mohon maaf kalau nggak berkenan ya pertanyaan saya, karena saya mencoba mencari kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab. Siapa Bang Saganda? Loh kalau tanggung jawab ini kan pasti kan presiden ya. Ya kan maksud saya kan artinya presiden itu ditunggu orang sekarang ini. Pertama, apakah dia bisa melakukan peristiwa pembalakan apa segala dia tangkepin. Itu dia harus buktikan ini. Ya kan nggak boleh kasus seperti kebakaran hutan zaman Jokowi. Ya kan si Ubedillah Badrun laporkan ke KPK itu tidak dianggap sebagai laporan awal untuk menyelidiki benar atau tidaknya, ya kan? Tapi cuma ditutup aja itu sama KPK, nggak mau diselidiki sampai sekarang tuh masih terdaftar di KPK. Tapi tidak pernah itu kan kita mau tahu yang bakar hutan siapa. Di sini yang rampoin hutan siapa? Tuduhan-tuduhan dari teman-teman Greenpeace itu kan, misalkan Ari Rompas kan udah ngomong itu terlibat Prabowo. Nah menurut saya Prabowo harus buktikan dia tidak terlibat. Ya kan karena Prabowo sendiri kan sebenarnya udah cukup baik. 95.000 hektar lahan dia di Aceh itu dia serahkan kepada WWF. Ya kan sebagai bagian dari concern dia pada lingkungan. Tapi itu gak cukup juga. Dia harus tangkap nih. Gitu loh. Nah misalnya di Sumatera Utara orang anggap salah satunya Toba Pulp. Ya kan Luhut mengatakan itu bukan saya. Tapi orang-orang kampung saya itu bilang gak bisa dong. Pak Luhut walaupun merasa tidak memiliki. Tapi Pak Luhut itu kan penguasa zaman itu. Kenapa itu tidak diberhentikan Toba Pulp itu yang dianggap merusak hutan misalnya seperti itu ya kan. Nah ini sebenarnya kita udah terang benderang siapa yang mau ditangkapin oleh Prabowo ini udah ada semua. Dia bisa gerakan KPK, bisa gerakan kejaksaan. Jadi tanggung jawab nih kalau dia mau ambil sendiri Prabowo ini kasihan dianya. Tapi kalau dia bilang oh enggak, gua bertanggung jawab sama rakyat, gua akan laksanakan seperti pidato dia di Aceh kemarin. Tangkapin semua orang-orang yang menggunduli. Orang senang ya kan karena kan apa ada hukuman bahwa lu nggak boleh mengulangin lagi. Nanti kalau ini dibiarin ya nanti digundulin lagi. Ya kan ini yang maksud saya soal tanggung jawab tadi. Yang kedua menteri-menterinya kan nggak kelihatan. Menteri sosialnya sibuk ngurusin NU, ya kan Menteri Zulkifli Hasan ini. Menteri sosial belum kesana sih. Ya makanya artinya kan aneh gitu loh. Zaman Baktiar Hamzah setahu saya waktu tsunami dia tuh hari H itu udah kesana. Ya kan waktu ada banjir bandang di Langkat. Langkat dia juga udah kesana. Baktiar Hamzah itu gitu. Jadi aku tahu kenal dia langsung kesana gitu. Ini nggak ada. Ya kan, nah sibuk sekolah rakyat. Yang kedua kalau alokasi anggaran memang kita harus hentikan 1 bulan MBG, hentikanlah 1 bulan kalau ada problem anggaran. Ya kan, kalau dihentikan itu maka kira-kira kan ada 15 triliun sampai 20 triliun uang yang bisa ditarik dari MBG dipindahkan ke Sumatera Utara. Ya kan difokuskan ke sana. Nggak ada masalah dong MBG berhenti dulu. Ya kan karena MBG ini kan ekspansi daripada social welfare program itu kan bisa dipindahkan ke tempat bencana misalnya seperti itu. Ya kan apalagi gitu yang dilakukan banyak hal yang menteri-menteri ini memang sekarang pada bingung semua. Ya termasuk rapat menteri komunikasi dengan anggota DPR yang menjelek-jelekan partisipasi NGO atau apa gitu kan yang mengalahkan popularitas pemerintah. Ini juga bahaya gitu loh.
Nah Bang, ini satu lagi. Sepulangnya Pak Prabowo dari Pakistan, sebetulnya apa yang harus dia lakukan ya supaya penanggulangan bencana ini memang benar-benar segera terselesaikan, karena ini begitu surut ada fase rekonstruksi rehabilitasi, itu juga nggak mudah, dananya juga dibutuhkan banyak. Tapi kan sementara ini kelihatannya masih belum terlihat petanya tuh pelaksanaannya mau apa aja. Tadi misalnya apakah perlu masuk ke ranah politik dulu, ganti para menteri, atau nanti aja itu politik diurus dulu yang si pembangunan rehabilitasi ini, tapi dengan konsekuensi kalau diurus dulu rehabilitasi dan rekonstruksi tapi politiknya nggak di-touch, ya nanti balik lagi ke ketidakkapabelan para menteri-menteri. Ini kira-kira menurut Bang? Kalau menurut saya ya, misalkan kayak tiba-tiba Bahlil ngundang Prabowo ke acara Golkar dan bicara soal koalisi permanen. Ya, dan kemudian pemilihan tidak langsung itu. Nah, di antara duka orang yang banyak meninggal, ya luka panjang, rumah hilang, pendidikan hilang apa? Kok lu ngomong politik sih sekarang? Ya kan, bicara koalisi permanen. Emang kalau si permanen lu bisa nyelesain masalah nggak? Kan itu aja problemnya. Sekarang nih yang paling penting lu bisa nyelesain masalah ini atau tidak. Ya kan, jangan menjebak Prabowo dalam situasi gini untuk dia mungkin takut dipecat kan gitu kan, atau apa kan, ya, jangan dong. Ya kan, Prabowo juga jangan mau terjebak dengan itu. Ini gak ada urusan partai-partai, Pak. Bapak udah presiden. Ya kan, dengan Bapak presiden itu kalau suasana tenang, partai-partai oke. Ya enggak, tapi dalam suasana bencana yang harusnya jadi bencana nasional, Bapak itu komando aja. Dan komando dan subkomando. Mau dikasih sama polisi boleh, sama tentara boleh. Kalau saya sih nggak ada masalah. Yang paling penting komandonya jelas, karena ini harus tegas dan cepat gitu loh. Ini yang problem sekarang gitu. Oh, jadi kira-kira misalnya Pak Prabowo memberikan langkah tegas di politik gitu, misalnya langsung reshuffle itu mengganggu atau dianggapnya kok nggak konsentrasi ke rekonstruksi, malah ngurusin politiknya dulu. Misalnya dia datang terus reshuffle dulu deh. Nah, kalau reshuffle itu kan dibutuhkan kan untuk memperbaiki kinerja jangka pendek. Iya kan, misalkan di bagian komunikasi. Ya kan, dia kan harus punya orang yang handal bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa ada stepping. Ya kan, di mana pemerintah ini memang sekarang sudah memperbaiki diri. Iya kan, dari yang tanggal 27 kita bilang rapatnya itu, yang kalau kita merujuk pada Tempo tanggal 28 yang pernyataan dari si kepala BNPB, ya kan berarti kan harus ada yang anulir kalau ada kejadian-kejadian seperti itu. Ya kan, ada ketegangan antara menteri, harus ada komunikasi kepresidenan yang bagus. Yang ini terus problem sampai sekarang, komunikasi presidenan tuh buruk. Dan sangat buruk menurut saya itu kalau dari sisi itu. Jadi bukan kita bicara politiknya, bicara adalah mencari orang teknokrat sejati, orang-orang idealis, orang-orang yang tidak ada kepentingan partai. Inilah yang dicari dulu sementara. Ya, gitu dong. Kan jadi bukan mau maksudnya bicara politik ganti reshuffle, enggak, cari orang, Pak. Ini cari orang, BRR-nya siapa? Kepala BRR. Ya kan, ke depan ini siapa yang ini yang urusan, siapa yang ngurus krisis center, siapa yang ngurus krisis centernya siapa, bagaimana Purbaya harus masuk serius ya soal ini, betul disisir uang 60 triliun ada, kapan? Kalau memang ada 60 triliun di anggaran sekarang, kenapa ngucurinnya cuma 200 miliar, 4 miliar plus 20 per gubernur? 1 triliun dong langsung buang di sana. Ya kan, saya sebagai orang Sumatera juga kecewa dong kalau misalkan presiden nganggap ini tidak begitu utama, jadi kita merasa didiskriminasi. Dan kalau di Aceh kita lihat pengibaran bendera GAM itu semakin masif kan kemarin kan. Belum lagi satu yang saya pantau akun yang minta Prabowo Gibran turun itu di bulan Agustus naik pesat, sekarang naiknya udah 125 ribu retweet, dan itu udah mencapai 3 juta orang ya, itu yang untuk minta Prabowo Gibran turun, salah satu akun yang lembaga saya pantau gitu. Artinya ini orang makin lama makin banyak yang tidak senangnya sama Pak Presiden gitu. Padahal kita yakin bahwa dia punya mimpi yang baik kan. Tapi kan gara-gara tadi itu tidak ada tim komunikasi yang bagus, tidak ada orang tim gerak cepat, hancur jadinya. Dengar nggak YouTube-nya Tempo hilang?
Ya, saya belum dengar, saya baru tahu aja banyak yang akun yang tukang-tukang kritik tuh banyak di take down. Ya, itu kan sebenarnya kan membuat makin jarak lagi, dan makin negatif ya. Ya, kita jangan menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru. Itu dia itu bagus situasinya. tuh. Jadi si pegadaian itu dipakai lah ya. Iya dong. Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu Iya. pegadaian ya kan. Canggih tuh. Nah, Bang, misalnya Bang Sagana ini terakhir nih Bang, dipanggil sama Pak Prabowo. Sagana, apa masukan kamu untuk permasalahan bencana di Aceh dan Sumatera ini? Abang kan bilang apa? Ya kalau untuk yang ini, untuk yang tanggap darurat ya 3 bulan ini, itu Prabowo nih yang nanya. Iya, makanya Pak, itu memang harus ada komando. Oke. Yang krisis center tadi komando. Ya kan, sekarang kita kan kalau rapat tuh saya lihat misalkan ada Maruli, ya kamu dan Satgas ini, kau BNPB, ya kan jadi nggak jelas. Harusnya satu aja, Prabowo pegang 1 orang aja. Siapa nggak tahu, mau Panglima TNI bisa, Kapolri bisa, siapa pun bisa. Maksudnya biasa dengan gerak cepat gitu loh. Nah ini yang pertama, yang kedua baru udah rencanakan BRR itu, Badan Rekonstruksi itu sistemnya bagaimana, ininya bagaimana. Nah sekarang presiden lagi di Rusia kan, dan dia bicara soal mungkin bicara soal PLTN dan lain-lain dengan Putin ya. Mungkin sekarang kita memang saatnya bukan bicara itu, ya kan, harus disuit untuk kasus bencana ini. Kalau bisa bawa pulang banyak uang bantuan dari Rusia untuk apa? Untuk rekonstruksi rehabilitasi ini di sini gitu. Oke. Ya dah, terima kasih ya. Terima kasih. Kita berdoa semoga penyelesaian bencana di Sumatera dan Aceh segera selesai lah ya. Ya semoga mereka bisa bertahan ya dalam dan tidak bertambah lagi korban jiwa ya. Karena Kita doakan semoga masuk surga ya. Amin. Artinya ulama-ulama ya, tokoh-tokoh gereja apa segala itu ya, berdoalah mereka yang untuk yang Kristen, pendeta, pastor, ulama itu harus banyak juga zikir-zikir itu, minta pertolongan Tuhan gitu. Amin. Itu tadi teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bang.